Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga selawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Selain mendapatkan pahala bagi yang membacanya, di dalam Al-Quran juga banyak terkandung hikmah, sejarah, akidah, obat, hukum, doa, dan lainnya. Salah satu surah dalam Al-Quran tersebut adalah surah Al-Ikhlas yang merupakan surah Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat yang berisikan tentang ketauhidan. Berikut artinya, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang lebih luar biasa lagi, membaca surah Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga isi Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang surah Qul Huwallahu Ahad, sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 812. Masih banyak keistimewaan lainnya dari surah Al-Ikhlas. Tetapi untuk mendapatkan khasiat rahasia surah Al-Ikhlas, ada waktu yang mustajab yang dianjurkan saat membacanya. Kapan saja waktu itu? Berikut diantaranya. 1. Pagi dan sore hari. Waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk mendapatkan keistimewaan rahasia surah Al-Ikhlas, yang dibaca bersama dengan surah Al-Muawwizatain yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbinas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai nomor 5428. 2. Ketika hendak tidur. Rasulullah SAW mengajarkan adab ketika hendak tidur, di mana salah satunya adalah membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Muawwizatain. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, sesungguhnya apabila Nabi SAW ingin merebahkan tubuhnya tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surah Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. 3. Ketika ingin mengobati penyakit. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Muawwizatain yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. 4. Sebagai wirid setelah sholat atau sesudah salam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Uqbah bin Amir. Ia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca muawwizat yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523. 5. Ketika mengerjakan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh yaitu Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis Muslim nomor 726. Dalam riwayat lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah memperhatikan Nabi SAW selama sebulan. Beliau biasa membaca pada 2 rakaat sebelum subuh dengan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 417 dan Ibnu Majah nomor 1149. 6. Ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 431.
7. Ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-Alaq, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1423, Ibnu Majah nomor 1423, dan An-Nasai nomor 1730. Demikianlah 7 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas agar mendapatkan keutamaannya. Semoga kita dapat membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan berkah, ampunan, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMGM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.